Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang sistem koloid. Sistem dispersi. Dispersi adalah penyebaran merata dua fase. Jadi, dia terdiri oleh fase terdispersi dan medium terdispersinya. Jadi dispersi itu, fase terdispersi artinya adalah zat yang terdispersikan, dan medium terdispersinya adalah medium yang digunakan untuk mendispersi, misalnya air. Jadi fase terdispersi susu dan medium terdispersi air. Jadi susu dalam air merupakan sistem dispersi. Sistem dispersi dibagi menjadi 3, yaitu dispersi molekuler, yaitu larutan, dispersi halus koloid, dan dispersi suspensi. Jadi sistem koloid atau dispersi halus itu merupakan bagian dari sistem dispersi, ya. Yang menjadi perbedaannya dari ketiga sistem dispersi ini adalah partikel terdispersinya. Ya, kalau larutan di sini tidak tampak lagi fase terdispersi maupun medium terdispersi. Sedangkan pada koloid, fase terdispersi maupun fase medium pendispersinya masih bisa dilihat, ya, walaupun oleh mata itu masih agak susah dibedakan, tapi dengan menggunakan suatu penyaring ultra kita bisa melihat masing-masing fase pendispersi maupun fase terdispersi. Untuk dispersi kasar ini dilihat dari bentuknya, ukuran partikelnya masih bisa dibedakan, ya. Lebih besar partikelnya dibandingkan koloid, sehingga bisa dilihat oleh mata secara langsung mana fase pendispersi maupun medium terdispersinya. Ya, itu tadi untuk ketiga sifat larutan koloid suspensi itu dibedakan masing-masing dari fasenya, kestabilannya, ya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa kalau koloid itu masih bisa dapat dilihat, ya. Kalau larutan tadi sudah hanya tidak bisa dibedakan lagi, makanya dikatakan satu fase di sini. Sedangkan suspensi dan koloid itu dua fase, karena masih bisa dibedakan mana medium pendispersi maupun medium terdispersi. Kestabilan, larutan stabil, koloid sukar mengendap, suspensi mudah mengendap, ya. Karena perbedaannya tadi, ukuran partikelnya tadi berbeda, ya. Ngomong-ngomong partikel, penyebab kenapa larutan koloid suspensi memiliki perbedaan itu tadi karena ukuran partikel larutan itu, koloid dan suspensi itu jauh, ya. Kalau larutan, ukuran partikelnya kurang dari 1 nanometer. Ukuran partikel koloid 1-100 nanometer. Ukuran partikel suspensi adalah lebih dari 100 nanometer. Dengan demikian, bahwa ukuran partikel koloid berada di antara larutan dan suspensi. Contoh-contohnya juga sudah ada di sini. Kalau larutan contohnya air laut, koloid contohnya susu sabun, suspensi contohnya campuran air dan pasir. Macam-macam koloid. Ini macam-macam koloid, ada aerosol padat, sol padat, emulsi, aerosol cair, emulsi padat, buih, dan busa padat. Jenis koloid ini dibedakan berdasarkan, ya, macam-macam koloid ini itu
didasarkan pada fase terdispersi dan medium pendispersinya. Jika fase terdispersi itu padat, medium pendispersinya gas, namanya aerosol padat. Contohnya asap, debu. Begitu juga pada sol. Sol, jika fase terdispersinya padat, tapi medium pendispersinya cair, itu disebut sol. Nah, itu contohnya agar-agar. Sol padat, padat dalam padat. Kaca berwarna contohnya. Jadi ini semua ketiga-tiganya ini aerosol, sol padat, aerosol padat ya. Itu fase terdispersinya padat, tapi media untuk menyebarkan fase terdispersi ini masing-masing berbeda. Ada gas, aerosol, padat. Kalau cair berarti sol, kalau padat berarti sol padat. Termasuk di sini sudah disebutkan contoh-contohnya. Dan untuk penggunaan koloid, kosmetik, pada krim, lotion, ya gel. Kalau makanan itu bisa dilihat pada gambar ini. Es krim, mayones, agar-agar, susu, santan, sirup, dan lain-lain. Dan pada farmasi itu contohnya pada krim penyakit kulit, sirup obat, dan minyak ikan. Demikian materi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.